Kalau ada masukan-masukan silakan aja ya, silakan saja gitu, jangan sungkan-sungkan. Oke ya, mungkin kita lihat dulu apa kontrak belajar kita ini ya untuk klasifikasi dan musim di Indonesia. Ya. Nah ini udah saya tampilkan slide-nya. Belum. Pak, sudah Pak. Sudah Pak. Sudah Pak. Sudah Pak. Jadi mata kuliah kita adalah klasifikasi iklim dan musim Indonesia ya di 2 SKS. Lalu ada praktikumnya enggak sih ini? Ada Pak. Ya, ada ya. Siapa pengampunya siapa? Izin Pak dengan Bapak Irfan Ferdiansyah. Oh Pak Irfan. Oke. Oke ya. Kalau yang sebelum-sebelumnya itu selalu paket saya ambil semua ya, teori maupun praktek. Tapi nggak apa-apa, Pak Irfan juga sering berkomunikasi dengan saya gitu. Nah, teorinya ini ya kita akan materi-materi ya serta jadwalnya ya. Nah ini kira-kira seperti ini. Ini perlu saya besarkan apa cukup terlihat seperti ini? Cukup ya? Ya, cukup Pak. Ya oke, jadi cukup. Ya, nah jadi ini ya, jadi ini tentang materi dan jadwal perkuliahannya ya. Jadi ini ada pertemuan, topiknya apa dan subtopik yang akan dibahas kira-kira apa. Nah seperti pertemuan 1 ya, kita ini pendahuluan ya, nanti kita sedikit subtopik mengenai pemahaman cuaca dan iklim setelah pembagian iklim ya. Jadi memang sebelum kita masuk ke klasifikasi ya ini harus paham dulu ya apa cuaca, iklim, pembagian iklim ya. Nah misalnya pun kamu sebelumnya sudah mendapat ya, misalnya ada di mata kuliah lain ya nggak apa-apa ya, ini mereview kembali gitu ya. Nah kemudian itu yang kedua, iklim di Indonesia ya. Akan kita mau bahas tentang klasifikasi musim di Indonesia ya iklim, maka kita harus tahu dulu bagaimana iklim di Indonesia ya, kondisi umumnya, bagaimana proses pembentukan awan hujan di Indonesia ya, karena memang beda dengan di negara-negara subtropis. Ada baiknya juga kalian tahu dulu tentang sebaran curah hujan di Indonesia ya. Nah baru masuk nanti di pertemuan ketiga kita akan membahas tentang klasifikasi iklim ya, karena banyak ini maka akan saya adakan 2 kali pertemuan ya klasifikasi iklim. Yang pertama tentang hakikat dan manfaat ya. Dan kalau belajar sesuatu juga harus tahu filosofi ya tentang disiplin ilmu itu ya, hakikat manfaatnya apa, kemudian dasar daripada klasifikasi iklim ya, dan klasifikasi iklim di Indonesia secara umum. Nah baru masuk ke pertemuan keempat dan klasifikasi iklim berdasarkan pertumbuhan vegetasi. Ya ini nanti yang sering digunakan ya. Ada Haldeman, ada Moore, ada Brown White ya, ada Smith Ferguson dan lain-lain. Nanti kita bahas di pertemuan keempat. Nah sekaligus saya berikan supaya tidak bosan aplikasinya untuk penentuan jadwal tanam ya. Misalnya menggunakan Haldeman atau Smith Ferguson gitu ya. Nah itu nggak apa-apa, itu tambahan saja supaya kamu terbayang, oh ini bisa diaplikasikan. Kemudian untuk iklim mungkin sampai pertemuan keempat itu kayaknya sudah selesai ya pengklasifikasiannya. Lalu masuk ke pertemuan 5 kita masuk ke musim ya, musim di Indonesia. Subtopik tentang penentuan awal dan panjang musim ya, baik musim kemarau maupun musim hujan. Ini adalah topik atau materi yang memang sudah operasional ya.
sudah digunakan oleh BMKG dalam penentuan awal musim. Pun sekarang masih ya ada sedikit debatable gitu ya. Ini yang saya harapkan dari kalian mungkin ada ide-ide ya. Musim yang sekarang dilakukan oleh BMKG ini sudah ya yang pasti sih sudah dioperasionalkan ya, artinya sudah layak ya. Tapi mungkin ada nanti di pembahasan topiknya agak kesulitan gitu menentukan awal musim itu ya. Tapi nanti ada metode-metode penyelesaiannya. Kemudian yang keenam juga bagaimana menentukan sifat hujannya ya, sifat hujan musim. Ini juga perlu diketahui ya, karena ya setingkat kalian nih kaum milenial ya, yang saat ini ya, kalau sedang rapat musim itu selalu saja berdebat ya tentang sifat hujan musim ya. Harusnya dihitungnya bagaimana gitu ya, dari awal musim kah atau dari rata-rata kah dan seterusnya. Nah, nanti itu kita bahas juga ya. Kemudian yang ketujuh ya, sebelum UTS ke pola hujan ya, pola hujan dan musim. Bagaimana BMKG membuat pewilayahan pola hujan dan zona musim di Indonesia ya. Ini pengetahuan yang dasar banget ya, dasar banget ketika nanti kamu bekerja di klimatologi ya. Ini sudah makanan sehari-hari ya, musim itu. Makanya kalian harus benar-benar paham ya bagaimana dulu pewilayahan ini dibuat ya, seperti itu ya. Dan sekarang sudah jadi berapa, dan nanti awal tahun 2021 kita akan mengadakan ya, BMKG akan mengadakan pemutakhiran ya pewilayahan pola hujan menggunakan data itu 2020. Oke ya. Nah, lalu kita adakan UTS ya. Nanti UTS ini juga kita bahas lah ya, kisi-kisinya apa seperti itu. Di pertemuan ke-9 kita masih melanjutkan topik pola hujan dan musim ya. Nah, nanti di sini akan saya berikan tentang analisis pengelompokan pola hujan ya menggunakan metode clustering. Ya, jadi ya ini langsung ya, nanti kita menggunakan data ya, kita olah ya menjadi menghasilkan pola-pola hujan. Itu yang selanjutnya dijadikan ya, pola itu, wilayah pola itu sebagai zona musim ya, yang dioperasikan oleh BMKG untuk membuat analisis musim ya setiap tahunnya, baik musim hujan maupun musim kemarau. Kemudian yang ke-10, perlu juga saya menyampaikan pengendali hujan di Indonesia ya. Lagi-lagi ya, kalau ini misalnya di mata kuliah lain sudah ada ya, pengendali hujan ini kan ada faktor global, regional, lokal ya. Nggak apa-apa ya, ini mereview lagi. Tapi nanti mungkin saya akan lebih fokus ke pengendali hujan terkait dengan musim ya, dengan musimnya. Sistem monsun, saya pikir banyak ya mungkin di mata kuliah iya, meteorologi atau klimatologi dasar ada, tapi ya nggak apa-apa ya. Ya, tentang pemahaman monsun ya, saya ingin kalian paham dulu ya, monsun itu apa. Lalu karena kita memang di Indonesia, wilayah dan penjalanan monsun di Indonesia ya, itu topik yang monsun. Saya sisipkan variabilitas musim ya, meskipun nanti per-6 ya, ini akan ada lagi ya musim dan musim di Indonesia ya, tapi ini sebagai pendahuluan saja ya, karena ada kaitannya dengan musim ya, karena apa sekarang kan juga menyangkut musim ya. Jadi nanti untuk variabilitas ini ya sebagai pendahuluan saja ya, pemahaman variabilitas iklim musim ya itu apa gitu kan. Kadang-kadang kalian juga dengar ada istilah perubahan ya iklim musim di mana penamaannya gitu ya. Lalu dampaknya terutama di Indonesia seperti apa sih gitu ya variabilitas itu.
dan sedikit nanti ada review muka laut terhadap variabilitas musim di Indonesia ya. Ini saya ambil saja dari tugas senior kalian ya yang di semester 7 ya, untuk memberi pemahaman awal saja ya, seperti itu. 13 ya, mungkin ini kali yang terakhir ya. Kalau saya cukup 14 kali pertemuan saja ya sampai dengan UAS itu tentang kearifan lokal ya. Jadi kearifan lokal ini menarik ya, nanti tentang Pranata Mangsa. Sudah mendengar Pranata Mangsa. Tapi di sini saya akan uji ya, kita akan uji ini di subtopik ini Pranata Mangsa terkait dengan iklim dan musim. Apakah memang masih cocok, masih sesuai gitu ya, seperti apa gitu. Jadi ini menarik. Dan Pranata Mangsa pun nanti kita lihat ya, apakah memang di satu wilayah itu masih sesuai gitu ya. Karena bagaimanapun juga ilmu ini ada di masyarakat ya. Kita di BMKG ya membuat analisis iklim cuaca gitu ya, tapi ingat masyarakat juga punya Pranata Mangsa, dan itu nggak main-main ya, nanti kita lihat ya, asal usul dipelajarinya wah hebat sekali ya, sampai muncul Pranata Mangsa. Demogram ya, ini sedikit saja ya, walaupun ini mungkin sebenarnya tetap saja ya nyambung juga dengan klasifikasi iklim ya. Ini adalah karakteristik ciri suatu wilayah ya, dari iklimnya bisa dibuat oleh klimogram. Ya, kurang lebih 14 kali pertemuan ya, termasuk UTS dan UAS yang akan kita selama satu semester ini. Kalau menurut evaluasi saya ini udah cukup banyak gitu ya, cukup juga membekali kalian nanti ya untuk ke semester berikutnya ya, karena nanti di semester berikutnya mungkin ini tidak ada diulang lagi ya tentang klasifikasi iklim musim, yang langsung aplikasikan ketika menyusun proposal penelitian atau apa ya, salah satunya. Jadi ini dasar sekali iklim dan musim. Nah, kemudian seperti biasa ya, nanti untuk penilaian gitu ya, selalu kita ada ya mulai dari UTS, tugas dan UAS ya, itu standar lah ya, itu ada aturannya. Kita di awal ya, ini bisa saja nanti lihat coba ya, ini kira-kira nanti untuk kisi-kisi UTS ya. Jadi nanti mulai dari pemahaman cuaca iklim, pembagian iklim ya, iklim Indonesia, klasifikasi iklim, sampai ke dan zona musim di Indonesia ya, khususnya penentuan awal dan sifat musim. Kurang lebihnya ya, sementara itu UTS seperti ini kisi-kisinya. Oke ya, saya lanjut dulu sebelum nanti ada masukan ya. Lalu tugas, saya nggak tahu nanti Mas Ervan itu akan memberi praktek apa ya, tapi karena ini adalah mata kuliah iklim dan musim ya, jadi saya akan memberikan tugas menentukan klasifikasi iklim ya. Kita ambil dua saja, dan Smith-Ferguson. Misalnya Townwet ya, yang lain-lainnya ini lebih ribet lagi ya, karena parameternya juga kalau Haldeman dan Smith-Ferguson hanya curah hujan. Lainnya kan harus ada suhu ya, terus ada bulan basah, bulan kering, dan banyak lagi lebih kompleks ya. Nah, yang paling simpel adalah Haldeman dan Smith-Ferguson. Pembagian atau klasifikasi iklim ini ya, baik Haldeman maupun Smith-Ferguson memang sudah di Indonesia gitu.
Nah, biasanya kegiatan-kegiatan ya yang berkaitan dengan iklim menggunakan pembagian klasifikasinya ya untuk wilayah kita itu dan Smith Ferguson yang lebih cocok. Tapi untuk apa tanaman pangan palawija ya, kemudian kalau Smith Ferguson itu untuk hortikultura. Saya harapkan di akhir semester ini ya kalian sudah bisa ya kasih iklim Oldman dan Smith Ferguson. Lalu sebelumnya pakai data ya, pakai data. Dan selalu kendala kita itu klasik tentang ya kan, waduh Pak datanya nggak lengkap gitu, kosong ya. Nah makanya nanti akan didahului dengan missing data ya, bagaimana cara mengisi data yang kosong ya. Nanti ini akan saya berikan datanya ya, nanti kita cek. Nah series data yang akan kita gunakan ya, kita lihat nantilah kondisinya apa 20 tahun atau 15 tahun ya, apa sebaiknya yang kosong gitu ya, apalagi untuk penentuan klasifikasi Smith Ferguson. Smith Ferguson harus tahun per tahun tuh dihitung bulan basah bulan keringnya. Jadi kalau ada data kosong kan bingung kan, ini masuk bulan basah atau bulan kering. Nah nanti ada teori tentang pengisian data kosong. Nah terkait dengan tugas ini ya, nanti kita kan jumlah ada 26 ya. Nanti secara berkelompok saya akan bagi dua ya. Jadi masing-masing 13 taruna ya, karena kita akan kerjakan di 2 kabupaten. Ya, datanya saya siapkan di 2 kabupaten. Nah, nanti masing-masing taruna dia mengerjakan ya satu pos hujan, lalu di dalam kelompoknya itu dibuat pemetaannya. Ya, jadi nanti di tugas ini kalian akan menghasilkan peta klasifikasi iklim Oldman di kabupaten apa ya gitu. Nanti saya periksa dulu datanya yang bagus ya. Si iklim Smith Ferguson ya di kabupaten apa itu, jadi sudah berupa peta gitu ya. Mulai belajar gitu ya, memetakan itu dan nanti dibuat narasinya, analisanya. Kelompok ya, kita bagi 2 kelompok, tapi nanti yang untuk tugas perorangannya yang tadi, karena masing-masing orang akan satu pos hujan di dalam satu kabupaten itu ya. Mudah-mudahan berbagi semua ya, ada 13 pos hujan gitu di masing-masing kabupaten. Nah saya memberikan mungkin ini dulu ya untuk tugas yang paling penting dan harus kamu bisa ya, itu nanti dikumpulkannya di akhir saja ya, karena untuk penilaian yang lebih penting lagi ya, tapi memang sedikit agak rumit lagi ya. Nanti saya harapkan sih ya bisa membuat analisis pengelompokan pola hujan clustering itu ya, walaupun saya nanti kan ada tadi kan ya di pertemuan ke-9 kalau nggak salah ya, kita akan latihan pengelompokan pola hujan menggunakan metode cluster ya. Kalau untuk tugasnya ini kan bisa gitu ya, karena kalau satu kabupaten kurang gitu bagus ya membuat kelompokan gitu. Misalnya pengelompokan pola hujan di Provinsi Jawa Barat ya, atau Jawa Tengah. Pak Ervan tuh ya bisa sampai nanti kalian mendapatkan berapa pola hujan yang ada dalam satu provinsi dan bagaimana karakter musimnya, kapan musim hujan, kapan musim kemarau, berapa lama, berapa curah hujannya. Saya mengharapkan bisa ya kalian dibekali di semester ini ya, tapi memang saya berikan dalam tugas ya itu ya tentang tugas. Dan ini yang terakhir, mungkin ini masih rencana saja ya, ini adalah kisi-kisi untuk UAS nanti.
UAS sisanya saja. Ya, biasanya kan kalau UAS materi di UTS enggak, ya, jadi materi lanjutan aja mengenai pengendali hujan di Indonesia, turun dan variabilitas iklim dan musim Indonesia. Ya. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Oke, ya, inilah kira-kira kontrak belajar kita selama 1 semester ya. Saya harapkan ini enggak ada kendala apa-apa ya, sehingga semua bisa tersampaikan. Baik ya, sebelum lanjut, silakan ada yang akan diskusi ya, masukan atau apapun ya tentang materi dan jadwal perkuliahan kita ini. Silakan kalau mau ada yang berkomentar menanggapi ini. Ya. Ya, silakan Rensi. Mohon izin Pak, mungkin belum ada pertanyaan dari teman-teman untuk sekarang. Ya. Oke, kalau belum ada, jadi tadi ya saya hanya menekankan sekali lagi bahwa ini adalah materi dasar ya tentang iklim musim ya, yang pasti ini akan teraplikasi ya untuk semester-semester berikutnya ya. Karena di dalam materi ini banyak sekali nanti dijadikan dasar ya untuk membuat proposal penelitian ya, dimulai dari pengklasifikasian iklim musimnya ya sampai ke penentuan pola-pola hujan ya. Nah, nanti baru ke sektor ya, misalnya untuk pertanian, pengairan ya, atau kebakaran hutan gitu ya. Topik-topik di klasifikasi ini menjadi dasar ya, seperti itu. Oke, baik, kalau tidak ada ya, nanti itu waktu kita sampai jam 9 ya, kurang lebih jam 9 lah ya, karena kita akan PJJ lagi ya dengan B. Nah, kalau memang nggak ada, saya akan masuk ke yang pertama ya, materi kita yang pertama. Oke ya, yang pertama ya, yaitu tentang pemahaman cuaca iklim dan pembagian iklim. Jadi ini pengantar ya untuk ke berikutnya. Baik, Duan ya, walaupun sehari-hari kita sudah mendengar ya cuaca iklim ya, kadang-kadang juga apa sih bedanya cuaca dan iklim ya? Ya masih ada juga ya yang tidak pas menjawabnya. Nah, ini pemahaman cuaca iklim. Jadi cuaca itu aktivitas fenomena yang terjadi di atmosfer bumi ya dalam waktu singkat. Ya, intinya itu waktu yang singkat. Ya, biasanya kalau di operasional tuh ya sampai seminggu saja ya. Karena perakiraan jangka pendek itu mulai dari harian sampai mingguan. Ya, nah itu dikatakan kondisi cuaca. Nah, salah satu penyebabnya ya suhu dari radiasi matahari ya. Suhu akan berpengaruh kepada kelembaban, berpengaruh kepada sistem tekanan ya. Pemanasan di setiap tempat itu berbeda. Ya, jadi pengendali utama sebetulnya itu.
kemudian karena memang kita tahu ya bumi itu kan ya sumbu bumi itu agak miring gitu ya dibanding dengan orbit bumi ya, maka penerimaan matahari itu ya ini akan menjadikan perbedaan cuaca ya sepanjang tahunnya ya, dari Januari sampai Desember ya untuk daerah tropis, subtropis maupun wilayah kutub. Nah, Winarso ya ini dosen kita ya, Dr. Agus Winarso 2003, cuaca merupakan bentuk awal yang dihubungkan dengan penafsiran dan pengertian akan kondisi fisik udara sesaat pada suatu lokasi dan suatu waktu ya. Jadi kalau kita terjemahkan ya, jadi ini bentuk awal ya, bentuk awal nanti untuk atau mengkondisikan fisik kerja ya, lokasi dan waktu tertentu ya. Misalnya suhu udara pagi ini di Pondok Betung ya, berada stasiun kita di sana, Pondok Betung 26 derajat Celcius. Nah, itu cuaca ya. Pagi ini ya tanggal 28 ya. Lagi kalau nanti orang ngomong bulan September di Pondok Betung itu suhunya rata-rata, itu kan udah kelihatan dari situ. Yang satu ngomong cuaca ya, iklim ya, itu. Oke, selanjutnya iklim. Apa sih iklim? Ya, kondisi rata-rata cuaca. Jadi cuaca-cuaca itu dirata-ratakan dalam waktu yang panjang. Ya, ini memang nanti dipengaruhi oleh posisi matahari terhadap bumi. Jadi setelah kurun waktu yang panjang, dari tadi ya, cuaca yang pagi ini di Pondok Betung 26, besok berapa, lusa berapa, dan seterusnya ya, dalam jangka waktu panjang dirata-ratakan menjadi iklim. Nah, kemudian ada beberapa klasifikasi iklim di bumi yang ditentukan oleh letak geografis ya. Makanya saya sengaja berangkat dulu nih ya. Jadi klasifikasi iklim itu ada ditentukan oleh letak geografis ya, namanya iklim tropis, iklim lintang menengah, dan lintang tinggi ya. Itu hanya baru secara geografis ya, nanti banyak lagi kan, tadi secara vegetasi beda lagi ya. Kondisi lanjutan dan merupakan kumpulan dari kondisi cuaca ya. Ini sama ya menurut Pak Agus ya. Intinya memang kumpulan dari kondisi cuaca ya. Kemudian cuaca dan iklim merupakan dua kondisi yang hampir sama. Ya, sama ya. Ya ngomong cuaca, suhu ya kita ambil juga datanya suhu di Pondok Betung. Nanti iklim juga kan suhunya juga dari Pondok Betung gitu ya. Jadi sama ya. Sama, yang membedakan itu hanya waktunya. Ya, itu saja ya. Cuaca iklim ini supaya lebih jelas lagi gitu ya. Kemudian ini ada beberapa referensi lah ya dari para pakar peneliti ya. Ini ada RAPI ya tahun 95, kemudian Wartahon ya. Jadi yang pada intinya bahwa ya cuaca itu keadaan sesaat. Ya, ada juga yang menyatakan pada wilayah yang lebih sempit. Secara iklim, ya memang jangka waktunya panjang, ya dari gejala-gejala cuaca, ya dan daerahnya lebih luas. Daerah sempit dan daerah luas ini juga masih debatable gitu ya. Ya, karena tadi kita katakan ya, misalnya pagi ini suhu di Pondok Betung 26 derajat, kan wilayah titik Pondok Betung. Tapi saya katakan juga tadi kan, rata-rata bulan September suhu di Pondok Betung 27 derajat. Kan titiknya sama di Pondok Betung. Jadi di daerah sempit atau luas gitu. Tapi oke, itu kan menurut RAPI ya seperti itu.
kemudian Triwata dan Horn juga ya. Nah, Triwata dan Horn malah lebih dikembangkan ya. Jadi iklim itu rata-rata cuaca itu termasuk penyimpangannya, variasinya ya, kondisi ekstrim dan seterusnya. Nah, makanya sudah berkembang ke situ ya. Tidak hanya rata-rata ya, mulai dari standar deviasinya, variasinya sampai ke ekstrimnya. Ya. Kemudian kalau FMD ini hanya mengkaitkan saja ya penyebab adanya dinamika atmosfer Nino-Nina itu ya akan menyebabkan terjadinya penurunan dan penambahan curah hujan. Ya. Nah ini juga dikaitkan dengan iklim. Ya. Jadi kalau bicara El Nino La Nina itu kita kurang pas lagi kalau kita ngomong cuaca. Ya. Karena ini global, wilayahnya luas, ya, dan jangka waktunya panjang. Ya, jadi biasanya penyimpangan yang dipengaruhi adalah penyimpangan iklim, ya, bukan penyimpangan cuaca. Ya, seperti itu. Nah, Lakitan ya juga dia mengemukakan ya faktor dominan pengendali iklim. Ada posisi relatif garis sadar matahari ya. Lalu bagaimana keberadaan laut dan permukaan airnya satu wilayah, pola anginnya seperti apa ya. Di permukaan daratan ya, kekasapannya gitu, kekasarannya termasuk kerapatan dan jenis vegetasinya. Yang kan pernah dengar kan misalnya jenis di daerah tertentu, di ketinggian tertentu itu kelihatan ya ini ada vegetasinya cemara gitu ya, cemara atau ini vegetasinya teh gitu ya. Itu juga sudah menunjukkan ya bahwa itu adalah sesuai dengan vegetasi itu. Ya. Jadi proses terjadinya cuaca dan iklim merupakan interaksi ya dari variabel-variabel atmosfer tersebut ya yang sama yang disebut ya dengan unsur-unsur iklim. Ya, ini maksudnya variabelnya sama ya. Jadi kalau kan banyak ya ada suhu, hujan, ya, tekanan, angin, kelembaban ya. Itu variabel atmosfer yang sama, maka dikatakan unsur iklim ya. Nah, karena unsur-unsur ini berbeda dari waktu ke waktu ya, demikian juga tempat ke tempat ya, artinya secara temporal dan spasial dia berbeda, terjadilah ya, inilah yang disebabkan oleh adanya pengendali. Jadi ya ini gambaran saja ya. Jadi emang matahari sebagai sumber penggerak dinamika cuaca di bumi ya. Jadi saya katakan tadi di awal sumbernya adalah matahari. Lalu berproses lah ya seperti ini adalah global energy balance ya. Bumi kita ya, yang pusatnya adalah matahari ya. Kemudian ini juga kan sistem klimatnya ya. Dibilang ini nanti ada siklus hidrologi gitu ya, seperti itu. Di matahari ada penguapan menjadi awan jadi hujan terus ya, dan seterusnya seperti itu. Nah, selanjutnya coba kita ringkas gitu ya mengenai iklim dan musim. Jadi cuaca kalau kita mau ringkas, badan fisik atmosfer pada suatu saat, waktu tertentu di satu tempat singkat berubah keadaannya, seperti panasnya, kelembabannya, atau anginnya, atau gerak udaranya. Ya, itu cuaca. Tadi jam 7 di Pondok Betung 26, nanti jam 8 diukur, ya, udah nggak 26. Terus sampai nanti masuk ke maksimum ya sekitar jam 1:30 siang ya, itu selalu namanya berubah tingkat ya. Anginnya juga begitu, mungkin tadi pagi masih kalem
nanti mulai siang mulai ada kan arahnya dari mana gitu kan ya, kecepatannya berapa, semakin siang juga berubah ya. Ya. Lalu iklim, peluang statistik, keadaan cuaca rata-rata atau keadaan cuaca jangka panjang pada suatu daerah ya, meliputi kurun waktu beberapa bulan atau beberapa tahun ya. Jadi statistik keadaan cuaca rata-rata ya, kurun waktu yang lama. Ada iklim ya kan, terus kan ada lagi musim, masuk kemana gitu. Nah di sini sebenarnya dalam kamus bahasa ya, kamus bahasa Indonesia ini ya, musim adalah rentang waktu yang mengandung fenomena atau nilai sesuatu ya. Kalau dengan cuaca iklim ya itu unsur cuaca iklimnya atau mencolok itu ya. Kan kita nggak bisa mengatakan oh ini atau ini iklim panas, ini iklim hujan ya. Maka nomenklatur kalimat itu disebut oh ini musim kemarau, ini musim hujan gitu ya, bukan iklim kemarau, bukan iklim hujan ya, apalagi cuaca ya tentu tidak gitu ya. Maka dikatakan rentang waktu yang mengandung fenomena yang dominan atau mencolok ya. Ada kan yang bilang oh ini sedang musim rambutan, musim. Nah karena dalam rentang waktu itu banyak kita lihat rambutan di sepanjang jalan, dari pasar-pasar. Demikian juga ya, musim hujan. Oh dalam rentang waktu itu ada fenomena yang mencolok, yaitu curah hujan yang banyak. Musim kemarau. Oh dalam rentang waktu itu hujannya berkurang. Gitu ya. Jadi memang perlu tambah, ada cuaca, ada iklim, ada musim. Oke. Ini contoh-contoh saja ya. Jadi kalau kalian melihat citra satelit ya, awan gitu, contoh cuaca ini kan ada ya, ada keterangannya. Ini adalah kondisi pada 3 Januari 1 Maret 2004 jam 08 GST ya, seperti ini. Ada kelompok-kelompok awan ya, tapi nanti kita berangkat saja jam 2 ya, atau 01 atau nanti 03 ya, mungkin sudah berubah lagi. Kemudian ini juga ya, ini juga contoh cuaca ya, ini streamline angin. Nah, ini adalah pada hari tertentu gitu ya dibuat ya streamline. Sekarang kan memang tugas forecaster juga membuat ini ya, tapi ini 3 jam berikutnya kalau di sinop itu ya mungkin sudah ada sedikit perubahan lagi ya, dan seterusnya ya, jadi selalu berubah. Ini masih contoh cuaca ya. Nah contoh untuk iklim seperti apa? Ada klimatologi dinamik ya, misalnya sistem monsun itu kan ya, jadi ada monsun Asia ya, monsun Asia, monsun pattern itu antara Oktober sampai Maret ini ya. Kalau kita lihat di cuacanya tadi mungkin di bulan di tanggal 1 Oktober ya mungkin tidak seperti ini ya, apa variasi-variasi lainnya ya, mungkin ada eddy, ada pusaran di mana ya, tapi setelah dirata-ratakan secara klimatologis yang menghasilkan seperti ini ya. Ini ASEAN monsoon, kemudian kalau Australia ya, ini kan bergerak dari Australia ya seperti ini ya. Kamu ngelihat seperti gini jangan salah, oh ini adalah iklim ya, katakan ini klimatologis yang dinamik gitu ya. Gitu. Lalu contoh lainnya lagi, ini kita sudah punya ya pola hujan, ini yang dihitung berdasarkan data 1981-2010 ya. Jadi tipe hujan secara umum di Indonesia ya. Jadi misalnya Pulau Sumatera itu ya yang punya pola ekuatorial ya, itu yang berwarna hijau muda ya, seperti itu ya. Kemudian nanti yang monsun yang kuning ya. Nah lalu kalau ditanya apakah setiap tahun begini Pak, ya enggak
ya polanya tetap begini, tapi setiap tahunnya bisa saja dia berkurang atau bertambah. Pola tetap seperti ini ya. Jadi ada ekuatorial, ada monsun, ada lokal. Ya, jadi saudara kita ini sekarang di Ambon ya, ini memasuki bulan September ya, kemarin puncaknya di Agustus ini cukup tinggi. Ya, akan seperti ini. Cuma masalah tinggi rendahnya itu setiap tahun pasti berbeda ya, karena nanti ada gangguan-gangguan dinamika atmosfer setiap tahunnya. Oke ya, ini contoh dari iklim yang mengenai pola hujan. Lalu apalagi sih contoh dari iklim? Kalau terapan, ya ini ada klasifikasi Oldeman ya di Nusa Tenggara Barat ya, Lombok dan Sumbawa. Ya, lalu ini tentang apa kekeringannya gitu ya. Keringannya juga dibuat ini berdasarkan data yang panjang ya, maka menghasilkan seperti ini. Ya, kemudian ini di Sumatera ya, ini oleh BMKG sudah sudah dibuat pengklasifikasian Sumatera ya, baik semi Ferguson ya maupun Oldeman ya. Kemudian juga BMKG sudah membuat dan iklim ya. Jadi kesesuaian iklim itu kesesuaian agroklimat ya. Misalnya ini untuk kalau nggak salah untuk tanaman kopi atau apa ya, coba saya perbesar sedikit ya, ini untuk padi ya. Jadi ada daerah yang sesuai, sangat sesuai, bahkan yang tidak sesuai ya, yang warna-warna coklat ini ya, gitu. Nah ini termasuk juga contoh iklim, yaitu klimatologi terapan ya, begitu. Oke ya, jadi itulah beberapa pemahaman tentang cuaca dan iklim beserta contoh-contohnya ya. Jadi jangan salah lagi ya. Mau pinjam istilah kalimat ya yang populer, apa beda cuaca dan iklim? Cuaca adalah jam tangan yang kita pakai. Oke. Ya, adalah kalender ya yang kita pasang di dinding. Itu ya. Jadi jam tangan itu kan terus bergerak kan, jam ke jam. Nah, kalender itu sudah jelas di Januari, Februari, Maret seperti itu. Ya, itu dasar ya untuk mengantar kita ke klasifikasi iklim. Di bagian ini adalah pembagian iklim. Ya, pembagian iklim. Iya, ini pembagian iklim secara umum ya, belum masuk ke pembagian secara pertumbuhan vegetasi. Ini kita kan masih ingat tadi ya, apa itu iklim, apa itu cuaca ya. Nah, iklim di suatu daerah ini sangat erat kaitannya dengan garis lintang ya, garis lintang dan tinggi. Itu saja sebetulnya. Bintangnya mulai dari ekuator sampai kutub ya, pesisir pantai sampai dataran tinggi pegunungan, itu bisa diklasifikasikan berdasarkan itu, dibagi ya berdasarkan itu. Atas dasar letak garis lintang dan ketinggian ya, maka bedakan menjadi dua, yaitu iklim matahari dan iklim fisik. Ya, jadi iklim matahari mengacu kepada posisi lintang, mengacu kepada geografis ya, wilayah. Oke. Nah lalu, iklim matahari ini nanti ada iklim tropis ya, iklim tropis ini disebutkan ya bagaimana ciri-cirinya ya. Lalu yang paling penting kamu ketahui, iklim tropis itu posisinya antara 0 ya di ekuator sampai 23,5 derajat bintang utara selatan. Dari
bumi kita yang ada, hampir 40% wilayah luas bumi itu ada masuk dalam wilayah iklim tropis. Ya, kalau itu ciri-cirinya ya bisa kalian pelajari sendiri. Subtropis ya. Nah, subtropis ini tadi mulai 23,5 derajat ya, bintang utara selatan sampai 40 ya. Nah, daerah ini merupakan peralihan ya dari tropis ke iklim sedang. Ya, iklim sedang. Nah, ciri-cirinya ya seperti ini. Suhu sepanjang tahun menyenangkan ya, nggak terlalu panas, nggak terlalu dingin. Tropis kan ya. Ada saatnya panas sekali, ada saatnya tidak terlalu panas. Yang berikutnya iklim sedang ya. Iklim sedang itu antara 40 derajat sampai 66,5 utara selatan. Ya, itu masuk iklim sedang. Ini kalau ciri yang paling menarik suhu ya, amplitudo tahunannya cukup besar, tapi amplitudo hariannya relatif kecil ya dengan tropis. Dan yang keempat, yang terakhir adalah iklim kutub. Iklim kutub ini memang terletak di daerah kutub ya, berarti lebih dari 66,5 derajat ya utara selatan. Di kutub ini ya masuk dalam iklim dingin gitu ya, itu dibagi dua ya, dan iklim es. Berdasarkan iklim matahari itu ada 4 ya, mulai dari tropis, subtropis, sedang, dan kutub. Nah, ini ciri-ciri yang kutub tadi ya, seperti itu. Musim dingin berlangsung lama ya, kemudian juga panjang hari itu kutub semakin lama itu ya, siangnya kadang-kadang lama bisa sampai 20 jam gitu ya. Daerah kutub ya lumayan juga gitu ya, baru buka udah puasa lagi gitu. Nah, ini kalau kita gambarkan ya, ini banyak lah ya, kalian bisa cari di internet juga pembagian iklim matahari ya, jadi seperti itu ya. Iklim tropis ya, subtropis, kemudian ini sedang ya, dan ini kutub ya, atau iklim dingin ya, utara maupun bintang selatan. Oke, kemudian yang secara fisik ya, nah ini sekarang pembagian berdasarkan ya, yang namanya juga fisis ya, tentu ini dipengaruhi oleh berbagai kondisi lingkungan ya, lautan, daratan, ya, relief muka bumi, ya, dan seterusnya. Di sini memang nanti akan dibedakan ya, ada iklim laut, istilahnya iklim darat, ya, iklim dataran tinggi, iklim gunung, ya, juga iklim monsun. Ya, karena tadi ya, ini ya, sebenarnya monsun ini kan lebih ke lingkungan ya, misalnya Indonesia itu di antara dua benua, gitu ya, seperti itu. Nah, lalu yang pertama iklim laut, ya, maritim. Nah, iklim laut ini berada di daerah tropis dan subtropis, ya. Jadi ini tidak lagi melihat kepada lintang, ya. Ya, maka iklim laut ini ada di dua tempat, ya, ada di daerah tropis dan subtropis. Dan daerah sedang juga ya, walaupun mungkin persentasenya lebih sedikit, ya. Jadi memang ada di 3 daerah. Nah, ciri-cirinya adalah ya seperti itu ya. Nah, ciri-cirinya nanti kamu pelajari. Kemudian iklim darat, ya, kontinen. Nah, iklim darat ini menarik. Nanti beda antara iklim darat di daerah tropis, daerah subtropis, dan daerah sedang. Ya, tapi di ketiga daerah itu ada yang namanya iklim kontinen, ya, iklim darat itu.
Kemudian kalau ciri-cirinya tadi ya, amplitudo harian sangat besar, tahunannya kecil ya. Dan ini sedikit ya, waktunya sebentar ya, disertai banyak topan ya. Ini khusus di daerah yang sampai dengan lintang 40 ya, antara subtropis dan sedang itu. Kemudian ciri iklim darat di daerah sedang ya, amplitudo tahunan besar, harian kecil. Tadi ya, karena dia cukup lama malam, maka rata-rata suhu tahunannya akan, amplitudonya akan menjadi besar ya, ya kecil ya. Karena kalau 8 bulan mengalami apa, ya katakanlah matahari gitu ya, jadi kan dia relatif kecil ya. Tapi kalau dalam 1 tahun itu beda gitu ya, antara menerima matahari dan kurang menerima. Itu. Kemudian curah hujan sangat sedikit dan jatuh pada musim panas. Ya. Di daerah yang iklim sedang itu hujannya sedikit. Ya. Kalau pengalaman saya, mungkin kalau misalnya apa, Jepang ya, Tokyo, Korea itu mungkin belum masuk ke sedang ya, itu masih subtropis ke wilayah sedang. Hanya sedikit ya. Jadi ya saya ngalami sendiri di sana ya. Dan saya selama 2 minggu ada sekali saya mengalami hujan. Ya hujannya itu ya kecil saja gitu ya. Jadi seperti apa ya? Rintik aja gitu ya. Terus hilang. Beda kan dengan kita di Indonesia kan. Hujannya awan-awan konvektif, ya, cumulus, cumulonimbus besar sekali, besar dan bisa lama juga. Yang kedua adalah iklim darat, kemudian yang ketiga adalah iklim dataran tinggi. Amplitudo suhu harian dan tahunan dua-duanya besar, kering, ya, dan RH-nya akan rendah. Ya, jadi di dataran tinggi itu RH rendah. Ya. Bukan mentang-mentang tinggi, merasa adem, waduh ini kelembabannya tinggi. Enggak ya, bukan itu. Ya, karena udara kering, maka kelembaban kan rendah. Ya. Jarang turun hujan juga. Ya. Adalah iklim gunung, ya, atau pegunungan. Contohnya memang cirinya memang benar-benar harus wilayah itu pegunungan yang tinggi gitu ya, dan dekan. Mungkin kalau di kita di Indonesia itu iklim pegunungannya di interior di Papua ya, ya itu ada iklim pegunungan ya, kadang-kadang sampai ke salju juga ya. Kemudian beberapa interior di interior dataran tinggi Sumatera, mungkin juga itu masuk dalam iklim pegunungan. Kemudian adalah iklim monsun. Monsun ini memang yang dicirikan ya, dilalui oleh sistem angin musimnya ya, yang bergantian setiap setengah tahun. Setengah tahun bertiup angin laut yang basah ya, sehingga menimbulkan musim hujan ya. Ini di Indonesia ya, kita bicara di Indonesia. Berikutnya ya, lebih bertiup kepada yang dominan darat yang dan kering ya, dan ini akan menimbulkan musim kemarau. Jadi pada saat periode musim hujan itu ya, itu kan monsunnya dari barat ya, barat sampai barat laut ya. Nah, nanti yang kemarau dari mulai tenggara sampai timur ya, dari Australia itu. Beberapa pembagian musim umum ya, secara umum berdasarkan penerimaan radiasi surya dan kondisi fisik wilayah. Dua, ada iklim matahari, ada iklim fisik. Ya. Nah, ini dipahami dulu ya. Nah, nanti kan jangan lagi nanti diadu loh, kalau
iklim Smith-Ferguson tuh masuk mana? Masuk fisik, masuk iklim matahari? Enggak ya, enggak seperti itu. Nah, makanya nanti selain pembagian iklim menurut garis lintang ya, dan ketinggian tepat ya tadi ya, matahari dan fisik, nanti ada lagi pembagian iklim terkait dengan kebutuhan sektor ya, misalnya ada iklim Koppen, ada Yonghun, ada Moore ya, ada Smith-Ferguson, ada Haldeman ya, pembagian iklim atas dasar kebutuhan sektor ya. Biasanya ini diaplikasikan untuk ke pertumbuhan vegetasi ya, tanaman ya. Jadi jangan dirancukan dengan pembagian iklim yang secara umum tadi. Nah, ya, oke ya. Jadi kira-kira ini ya untuk pendahuluan kita. Nah ini ya. Jadi saya bekali ya mengenai klasifikasi iklim musim ini dari pemahaman cuaca iklim dan pembagian iklim secara umum, secara global. Oke. Nah baik ya, silakan kalau mau ada yang lah ya, ini apa kita di awal ini ya, kita menghangatkan dulu lah suasana gitu ya. Silakan, nggak apa-apa kalau mau di luar ini pun, kalau mau ada diskusi ya silakan. Oke, silakan kalau mau ada yang komen atau apapun. Izin Pak, izin bertanya Pak. Firman. Izin Pak untuk apa ada yang referensi yang harus kami baca gitu Pak tentang iklim ini. Ya, Referensi suaranya agak putus-putus. Tanya. Izin Pak, untuk referensi bukunya sendiri, apakah ada rekomendasi dari Bapak gitu buat kami memahami lebih lagi tentang klasifikasi iklim dan musim di Indonesia gitu Pak? Ya, untuk klasifikasi iklim dan musim di Indonesia ya, ini ada beberapa buku referensi. Kalau yang untuk musim atau pola hujannya ya, itu dari Burema ya, itu yang paling lama sekali ya. Burema itu membuat buku tentang, kalau bahasa Belandanya, the Development of the Regenval in the Netherlands and the US gitu ya. Kalau bahasa Inggrisnya ya, hujan di wilayah Indonesia ya. Itu pertama kali ya peneliti yang membuat klasifikasi atau pola-pola hujan di Indonesia ya. Yang terbarunya terus terang memang belum ada. Jadi referensi dari yang dibuat oleh Burema ini ya, 1926 kalau nggak salah, itu memang dijadikan acuan sampai sekarang. Nah, tapi karena BMKG nasional ya, yang harus selalu update, BMKG ya rata-rata atau pola hujan setiap 10 tahun. Update yang pertama 1951 80 ya, kemudian 61 90 2000, dan terakhir adalah 1981 2010. Itu referensi tentang pola hujan atau rata-rata hujan ya. Nah, namun kalau yang dibuat oleh Burema itu kan sudah nasional ya, bahkan internasional ya, sudah berupa buku terdaftar. Nah, pemutakhiran yang dilakukan oleh BMKG ya, ini hanya berupa laporan pemutakhiran rata-rata hujan tadi ya, 5180, 6190, dan terakhir 81 2010 ya. Nah, memang banyak yang menanyakan apakah buku itu boleh dijadikan referensi. Nah,
kalau namanya referensi kan kalau di penulisan ilmiah tuh harus apa namanya bersertifikasi istilahnya ya. Jadi suatu terbitan itu minimal dia punya ISSN atau ISBN gitu. Nah, pemutahiran yang terbitkan oleh BMKG itu sempat ya, tidak ada yang sempat ini pegawainya yang ngurusin itu dilaporkan kepada Perpus Nasional untuk diminta misalnya ya paling tidak ISSN-nya gitu ya. Jadi itu memang kesalahan juga ya, karena kita ini maklum lah, kita lembaga operasional yang sibuk terus kerja gitu ya, pernah mikir masalah tuan itu. Tapi kami juga sepakat bahwa buku-buku itu bisa dijadikan, karena sekarang juga operasional SIM itu didasarkan pada buku pemutahiran 1981-2010. Barangnya ada ya, bukunya ada ya, hanya tadi tidak terakreditasi, tidak gitu ya. Nah itu yang untuk pola-pola hujan ya. Kemudian kalau untuk musim, kalau Burema itu ya, dia baru membuat pola-pola hujan ya, jadi rainfall pattern gitu. Nah, nanti kalau untuk Pak, sekarang ada istilah musim hujan perdasarian di atas 50 mm diikuti dengan berikutnya gitu ya, kemarau kebalikannya. Nah, itu dikembangkan pertama kali oleh ya, ini masih memang kita kan dijajah orang Belanda dari dulu ya. Nah, jadi Burema yang membuat pola-pola hujannya ya. Saya masih ingat dulu se-Indonesia itu Burema menghasilkan 69 tipe hujan. Tapi sekarang berdasarkan pemutahiran dari BMKG kita sudah dapat 342 ya zona musim dan 70 sekian yang non zona musimnya. Ya, itu wajar ya, wajar karena kita melakukan pengelompokannya sudah pakai metode gitu ya, clustering itu pakai software, kemudian pos hujannya juga sudah lebih banyak ya, sehingga menghasilkan pola yang lebih banyak ya. Nah, Debur dari referensi Burema, dia baca oh daerah di Indonesia ini ada yang kan di Burema nanti muncul ada ekuatorial, lokal dan monsun ya. Maka Debur melihat ke wilayah yang monsun, karena dilihat polanya itu ada musim kemarau, ada musim hujan. Nah, lalu Debur membuat definisi, awal musim hujan di Indonesia ya itu sudah ditentukan ya, itu akan dimulai di Oktober pada dasarian yang memiliki curah hujan di atas 50 mm dan diikuti dasarian berikutnya ya. Itu Burema Debur ya, ada. Nah, makanya kalau kamu tadi nanyakan di mana bisa mendapatkannya, waduh ini barang susah banget ya, udah jadul ini Burema ya. Tapi kalau kamu mau search di internet ada ya, cuma mungkin kita ambil teksnya atau apanya nggak ada ya, cuma covernya aja gitu ya, Burema Bur juga gitu ya. Tapi ada ya. Nah, ya kaitannya dengan tadi referensi penentuan awal musim ya, jangan ngambil dari Burema. Debur itu mempatok hanya musim hujan, itu lihat aja di Oktober dulu ya. Jadi gimana kalau kejadian curah itu terjadi di September atau Agustus? Nah, itu nggak masuk dalam kriteria Debur. Ini mengkaitkannya dengan perimbangan antara penguapan dan curah hujan. Ya, maka keluar 50 mm itu karena rata-rata penguapan ya di Indonesia ya, itu dari Sabang sampai Merauke ya dianggap 5 mili. Sehingga kalau 10 hari itu 50. Penguapan harus berimbang mendapat curah hujan juga 50.
Kalau hujannya lebih banyak, ini kan basah. Nah, itu dibahasakan sebagai musim hujan. Kalau hujannya kurang dari penguapan, ya 40, ya ini kan lebih sedikit kering, ya maka itu dibahasakan sebagai musim kemarau. Jadi memang debur dulu bagaimanapun perlu kita akui ya bahwa penentuan gitu awal musim itu aplikasinya ke pertanian, perimbangan water balance antara evapotranspirasi dengan curah hujan ya. Nah itu referensi pola hujan dan musim ya. Lalu referensi tipe-tipe iklim banyak ya. Referensi apa? Oldeman tuh banyak sekali ya. Oldeman ada yang Oldeman tahun salah ya. Nah kemudian nanti di buku klasifikasi ya, classification iklim gitu ya. Dalam satu buku itu sudah ada 2 ya. Ada dari Oldeman dan Smith Ferguson. Saya dulu punya itu bukunya ya, udah tua sekali, sampulnya coklat tua ya, udah sobek-sobek. Tapi mungkin kalau itu ya, buku klasifikasi iklim Oldeman Smith Ferguson masih bisa kita cari. Nggak tahu lah kalau di perpus BMKG ya, karena kalau di perpus kita SDMKG juga saya lihat nggak ada. Ya, padahal saya sudah sering menyampaikan itu diadakan itu. Dan yang lain-lainnya ya seperti MOR, Open, ya itu bisa buku-buku klasifikasi dari MOR, dari itu ada. Gitu ya kalau tadi terkait dengan buku referensi. Ya, silakan ya. Nanti memang kalian harus rajin juga ya mencari gitu ya, search di Google lah, di apa gitu ya tentang buku-buku referensi itu. Karena memang hanya lama ya. Kan begini ya, kan namanya karakteristik ya, klasifikasi. Sekarang juga ya belum berubah. Misalnya Oldeman membuat klasifikasi bulan basah lebih dari 200, bulan kering kurang dari 100. Ya sudah, semenjak Pak Oldeman bikin, orang nggak ada yang berani merubah, oh bulan basahnya sekarang 180 aja, bulan keringnya 70, nggak ada. Ya begitu juga Smith Ferguson, bulan basahnya lebih 100, bulan keringnya kurang dari 60. Ya, makanya untuk tahun lama namanya klasifikasi itu tetap valid. Ada dosen nyuruh-nyuruh cari dong klasifikasi yang baru yang tahun 2010 2020 dan juga belum tentu teruji ya. Justru sekarang pun peneliti kalau menentukan bulan basah, bulan kering menurut apa? Menurut Oldeman ya sudah 200 dan 100 itu yang dipakai. Walaupun itu dibikin oleh Oldeman tahun ada 1947 ya, jadi nggak apa-apa gitu ya. Sama dengan buku-buku statistik lah, tabel-tabel ya, tabel-tabel distribusi, mau distribusi normal ya, gamma, itu dari dulu ya seperti itu. Apakah sekarang tabelnya dirubah? Lalu kita ngambil terbitan buku tahun lama di statistik yang baru sekarang ya tetap aja sama, namanya tabel-tabel distribusi normal ya, C kuadrat dan seterusnya. Itu tentang referensi ini bagus ini ya, bekal kalian juga gitu ya ke depan. Yang lainnya silakan ya, sampai dengan jam 9 saja ya, nanti kita akan selesaikan pertemuan. Dan ini absen sudah saya masukkan ya di dalam presensi SIMAS, termasuk materi-materi ini ya. Ini
kemarin saya diinfokan oleh Mas Reli, Pak Nur sebetulnya kalau Pak Nur sudah mengupload ya, itu nanti Taruna bisa ambil di forum kelas gitu. Dan Pak Nur misalnya bahan ajar ya berupa PPT atau nanti ada referensi dari jurnal atau dari apa, Taruna kalau masuk ke forum kelas akan ada itu. Saya lihat juga yang kemarin Pak Nur udah memberikan ya bahan ajar untuk klimatologi terapan itu sudah ada ya. Tapi saya cek ke Taruna, waduh masih belum ini Pak tentang SIMAS katanya untuk Taruna itu. Bagaimana kami mulai loginnya lalu mengoperasionalkannya itu ya. Senior kalian yang semester 7 kemarin begitu. Ya udah kalau seperti itu nanti bahan-bahan saya kirim by email aja. Nanti tolong ya dibuatkan ya email grup kelas untuk kita lebih komunikasi dalam hal saya mengirim data ya maupun referensi-referensi. Nanti di tugas itu nggak mungkin data saya sampaikan di sini. Ya. Oke, ada lagi? Ya. Silakan. Ini Pak, mungkin cukup Pak. Kalau sementara cukup ya, ini juga sudah mau masuk jam 9 tadi ya. Tadi kontrak belajar kita ya yang sudah saya sampaikan mulai dari pertemuan 1 sampai 14 ya UAS kurang lebih seperti itu ya. Kemudian nanti untuk karena memang harus ada nilai tugas ya kurang lebih saya akan memberikan itu ya, bisa melengkapi data yang kosong dulu ya, klasifikasinya menurut Smith Ferguson maupun Haldeman dan dipetakan. Karena kalau kita klimatologi ini informasinya peta, kawan di meteorologi ya. Saya kemarin juga membimbing Taruna di meteorologi ya, skripsi hasilnya sudah kemarin ya sidang hasil. Alhamdulillah sudah lulus semua. Begitu ya. Kalau saya bimbing yang teman-teman dari meteorologi ya nggak pernah muncul peta gitu. Ya, jadi dia titik saja penentuan LBU di stasiun Minangkabau Sumatera Barat ya, penentuan tinggi dasar awan ya, pada di stasiun Ngurah Rai di titik ya. Memang sulit kalau meteorologi, tapi klimatologi nggak bisa. Kalau ngomong titik juga manfaatnya nggak bagus ya. Jadi misalnya klasifikasi iklim di Pondok Betung B1 Haldemannya C pengguna saya kepengen tahu yang lebih luas gitu kan, Setangsel Tanggerang Selatan seperti apa Haldemannya, seperti apa Smith Ferguson ya. Makanya saya harapkan kalian bisa membuat pemetaan. Nanti data-datanya akan saya share ya, saya akan periksa dulu ya. Karena data ini beneran datanya ya, jadi data memang dari stasiun ya. Kebetulan nanti di tahun 2021 awal ya, BMKG tadi akan mengupdate rata-rata hujan pada 1991-2020, berikan data seluruh Indonesia ya untuk pos-pos hujan itu ya. Karena memang walaupun sekarang posisi saya di STMKG ya, tapi track record saya di kantor pusat itu ya memang bergelut di bidang itu ya, di kedepartemen klimatologi. Jadi saya akan
pilih dulu kabupaten yang datanya baik. Tapi nggak apa-apa juga, 1-2 ada yang missing, ada yang kosong ya. Itu juga nanti pengalaman kalian gimana melakukan missing data. Baik ya, kalau tidak ada lagi yang ditanya, tolong siapa ya, Rensi juga boleh ya, di screenshot ya, kadang 1-2 layar ya, nanti di WA saja ke saya, ya, di WA saya. Tapi kalau semua bahan-bahan ini dalam aplikasi SIMAS sudah saya masukkan semua ya. Sampai ke absensi presensi kamu juga udah tercentang semua di SIMAS dan kita udah 100% ya, gitu. Cuma screenshot ini untuk bukti saya membuat laporan ke prodi ya, prodi klimat kita dan sisi ke admin. Udah disensor belum? Kalau bisa ada tampilan saya ada ya. Diambil ya, diambil ada tampilan saya. Pak. Baik, kalau seperti itu ya cukup pertemuan pertama kita ya. Kita ketemu lagi hari Selasa depan ya. Mungkin data-data juga sudah saya siapkan. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat selalu. Jaga kesehatan. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak. Ya, sama. Terima kasih Pak.